sebenarnya ibu gubernur ini di mana? Kalau ibu gubernur berada di luar daerah, what's the move? Ngapain di luar daerah? Sekilas terdengar orang ya, anggota dewan yang menyampaikan statement ini itu pintar, berani. Dia memperjuangkan hak rakyatnya gitu ya. Sebagian besar pergerakannya itu berada di luar daerah dengan alasan lobby-lobby pusat. Ya, lihat terms yang dipakai oleh anggota dewan ini. Tapi apa yang terjadi? Realita yang ada, TKD kita justru turun, right? Sebenarnya pemerintah provinsi ini sadar atau tidak? Kalau APBD kita itu turun anjlok drastis, ya. Sebenarnya pemerintah provinsi ini sadar atau tidak? Dia ulang tuh berkali-kali, ada 2 kali. Penurunan hampir 20% ini bukti diplomasi politik fiskal yang gagal total. Dan parahnya lagi sudah gagal absen pula. Saya ingin bertanya, sebenarnya anggota dewan tersebut ini sadar atau tidak kalau gaya komunikasi itu mohon maaf parah. Tapi mari kita analisis dengan pendekatan ilmu komunikasi politik dan komunikasi publik dari aspek isi pesan, gaya komunikasi, serta relasi antara sender. Ya, sender itu dia yang mengirimkan, dia yang mengucapkan statement tersebut, dia mengkritisinya, dia adalah sender, dan receivernya adalah mungkin dia tujukan kepada ibu gubernur dan masyarakat ramai gitu ya, masyarakat pada umumnya gitu. Jadi saya mau tanya, sebenarnya dia ini sadar atau tidak? Apa yang saya sampaikan ini nanti bukan opini tapi hasil analisa saya sebagai orang strategi komunikasi yang sudah punya master degree. Jadi saya bisa mempertanggungjawabkan analisa saya ini. Pernyataan anggota dewan tersebut berisi kritik terhadap kinerjanya gubernur, right? Namun secara substansi tidak berbasis data kontekstual. Why? Karena ia menilai kegagalan total hanya dari satu indikator, penurunan APBD. Padahal masyarakat Maluku Utara ini pertumbuhan ekonominya sangat tinggi, gitu kan maksudnya dia. Dan dia mengabaikan faktor eksternal. Apa maksudnya? Dia tidak memperhitungkan bahwa pemotongan anggaran adalah hasil kebijakan fiskal nasional. Terjadi kita tahu ya, efisiensi, rasionalisasi belanja, kebijakan Menteri Keuangan yang baru. Dia juga dari Partai Gerindra, dia tahu bahwa di masa pemerintahan Pak Prabowo ini banyak efisiensi yang terjadi. Betul? Yang berdampak hampir ke semua provinsi, bukan hanya dari Maluku Utara. Oke, satu sisi dia bilang, kan kita pertumbuhan ekonomi tertinggi, kenapa bisa turun? Nah, ini menunjukkan bahwa tidak proporsional gitu ya dalam masa jabatan gubernur yang memang baru menjabat 8 bulan. Belum memiliki ruang yang cukup untuk menunjukkan hasil yang struktural, tetapi ibu gubernur sudah sangat luar biasa, patut kita apresiasi. Ya, jadi apa yang disampaikan itu mengandung bias politik, framing personal. Kalimat seperti sudah gagal, absen pula, menunjukkan gaya serangan ad hominem atau menyerang pribadi bukan kinerja. Tetapi diframingkan bahwa ya ini datanya, kita kan pertumbuhan ekonomi tertinggi. Jadi kesimpulannya adalah isi kritik itu bersifat reaktif dan emosional dan tidak konstruktif, serta tidak memperhatikan situational konteks. Mungkin kalau teman-teman agak susah memahami ini, nanti kita buat dia lebih sederhana di konten berikutnya. Yang kedua, saya mau analisa gaya komunikasi atau communication style. Gaya yang dia gunakan ya, anggota dewan tersebut itu termasuk dalam kategori populist tone atau berbicara dengan gaya yang mengundang simpati publik ya, memakai bahasa retoris seperti sadar atau tidak. Itu dia ulang berkali-kali, sadar atau tidak. Ini gagal total untuk membangun emosi audiens. Kita apresiasi kalau dia mau memperjuangkan hak-hak rakyatnya, karena pasti terdampak kan kalau ada pemotongan TKD itu. Yang kedua, confrontational dan dramatized. Kritikannya itu tidak membangun ruang dialog, melainkan menimbulkan spektakel politik. Amplifikasi masalah kompleks nih, misalkan isu ekonomi dan fiskal yang multidimensi direduksi menjadi narasi sederhana. APBD turun sama dengan ibu gubernur gagal. Ini kan aneh, ya kan? Gaya ini mungkin menarik perhatian publik ya, jangka pendek, tetapi berisiko kehilangan kredibilitas di kalangan publik yang lebih rasional atau melek kebijakan. Bahkan mereka selalu mengikuti perkembangan kegiatan gubernur yang transparansi. Bisa kita lihat semua di media sosial. Oke, yang ketiga ya, kita analisis sender dan receiver. Yang tadi saya bilang sender itu pengirim ya, mengirimkan pesan. Receiver itu yang menerima. Komponen penjelasan sender ya, anggota dewan tersebut posisinya sebagai wakil rakyat, seharusnya menyampaikan aspirasi berbasis data dan membangun solusi.
Namun di video tersebut ia lebih memainkan peran oppositional, ya, oppositional communicator, yang dimana dia membangun citra lawan bukan solusi gitu. Dan receiver ini utamanya masyarakat kan yang melihat videonya dia. Sebagian besar menilai bahwa gaya komunikasinya ini berlebihan. Karena ya saya akui masyarakat kini lebih kritis dan punya akses informasi yang lebih luas. Kita belum bahas backgroundnya loh ya. Apalagi beliau adalah anak dari mantan gubernur 2 periode yang saya bisa bilang pemerintahnya gagal total. Itu yang harusnya dia berani sampaikan gitu.